Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Anak-anak, sekarang kita belajar mengenai sumber daya alam. Seperti yang sudah kita bahas minggu yang lewat, sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, sekarang kita melanjutkan materi pelajaran kita yang minggu yang lewat, yaitu mengenai aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar. Yang pertama anak-anak, kita membahas mengenai aktivitas masyarakat di lingkungan pantai. Nah, anak-anak, coba perhatikan, ini gambar apa? Iya, coba perhatikan di gambar ini, apa yang pernah kalian lihat di laut ataupun di tepi pantai. Iya, di sana masyarakat banyak menggunakan aktivitas yaitu sebagai nelayan. Iya, nelayan itu apa, pekerjaan apa itu nelayan anak-anak? Siapa yang tahu? Iya, pekerjaan nelayan itu adalah menangkap ikan di laut ataupun di pantai. Selain menangkap ikan, aktivitas apa lagi yang bisa dibuat di pantai anak-anak? Iya, sebagai tempat rekreasi. Seperti di daerah kita ini ya, di Danau Toba ya. Di Danau Toba banyak tempat-tempat rekreasi. Di sana didirikan tempat-tempat penginapan ataupun tempat hotel. Yaitu di sana para orang-orang turis ataupun orang-orang yang datang dari luar daerah kita menginap di sana untuk menikmati keindahan alam Danau Toba. Yang kedua anak-anak, itu aktivitas masyarakat di laut. Di laut itu sama halnya seperti di danau, sebagai tempat menangkap ikan. Nah anak-anak, laut itu sama danau hampir sama. Cuma bedanya kalau di laut itu bisa digunakan sebagai wisata bahari. Siapa di sini yang tahu apa itu wisata bahari? Ada yang tahu? Iya, wisata bahari itu yaitu tempat menyelam kita ke dasar laut. Kita bisa melihat apa yang ada di dasar laut, seperti yang ada di Raja Empat, seperti gambar yang ada di sini. Ya kan anak-anak, kan kita bisa menikmati keindahan alam yang ada di dasar laut. Nah, anak-anak, laut itu juga bisa sebagai jalur transportasi. Contohnya, kalau kita menggunakan kapal atau feri, kita menyeberang dari Sumatera ke Jawa atau dari Sumatera ke Pulau Batam. Di situ kita bisa menggunakan lewat laut. Baru yang ketiga anak-anak, aktivitas masyarakat di daerah sungai atau di pinggiran sungai. Coba, siapa yang pernah ke sungai? Atau di daerah siapa yang ada sungai seperti yang ada di gambar ini? Yang ada di gambar ini adalah aktivitas masyarakat yang melakukan pasar terapung. Tahu kalian kan apa itu pasar terapung kan? Coba, apa itu pasar? Kita mengambil dari pasar dulu. Ya, pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Di sana mereka melakukan tawar-menawar sehingga terjadi kesepakatan, ya kan? Nah, jadi anak-anak, di sungai ini mereka melakukan aktivitas di dalam perahu. Seperti yang ada di mana itu anak-anak? Siapa yang tahu? Di daerah mana yang ada masih pasar terapung? Yang masyarakat melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan di atas perahu. Siapa yang tahu? Iya, seperti di gambar masyarakat yang ada di Kalimantan, di Sungai Barito ya. Mereka melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan jual beli di dalam perahu yang berada di atas sungai. Yang keempat anak-anak, yaitu aktivitas masyarakat di dataran tinggi. Dataran tinggi itu apa aktivitas di sana anak-anak? Seperti dataran tinggi ini, apa yang dilakukan masyarakat di sini? Iya, bertani. Seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu yang lewat, di sana para petani menanam kembali sumber daya alam yang sudah habis
atau yang sudah kita pakai, yaitu untuk menghasilkan kembali. Seperti di gambar ini ya anak-anaknya, di situ mereka menanam padi, jagung, sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya, bagaimana cara kita untuk melestarikan dari sumber daya alam tersebut? Contohnya, sungai, pantai, laut. Bagaimana cara kita biar sumber daya alam yang ada di sana, yang ada di laut ataupun pantai itu tetap terjaga? Iya, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan ke dalam laut ataupun sungai seperti ini ya. Tidak membuang limbah pabrik, sehingga sumber daya alam yang ada di laut tadi, contohnya ikan ataupun mutiara ataupun rumput laut yang ada di laut itu terpelihara, bisa lagi kita konsumsi atau bisa lagi kita pergunakan. Yang kedua anak-anak, di daerah dataran tinggi, bagaimana cara kita melestarikan? Iya, kita menanam pohon. Kita tidak bisa menebang pohon sembarangan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui sampai mana kemampuan kalian, ibu membagi LK. Nah, anak-anak, setelah kita periksa jawaban sama-sama, sekarang semua sudah mengerti sumber daya alam yang dapat dihasilkan melalui kegiatan sesuai daerah masing-masing. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita sambungkan lagi besok. Selamat siang.